Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo serta Direktur Alat Mesin Kementerian Pertanian Muhammad Hatta. Ya, keduanya ditahan usai diperiksa belasan jam sebagai tersangka terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK seusai menjalani pemeriksaan sejak Kamis malam hingga Jumat petang. Selain Syahrul Yassin Limpo, KPK juga menahan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Keduanya akan ditahan selama 20 hari ke depan hingga tanggal 1 November 2023. Dalam keterangan yang digelar KPK, SYL dan Muhammad Hatta mengenakan rompi oranye. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, selama menjabat sebagai Menteri, SYL dinilai telah menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan pribadi. Dengan jabatannya tersebut, SYL kemudian membuat kebijakan personal yang diantaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga. Intinya, kurun waktu kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. SYL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap para ASN di Kementerian Pertanian diantaranya dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga dialihkan status jabatannya menjadi fungsional. Di rutan KPK. Sebelum ditahan, pada Kamis malam KPK menangkap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam sebuah apartemen di kawasan Barito, Jakarta Selatan. Sedangkan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta sudah pernah diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Tim TV One mengabarkan. Tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian, Syahrul Yassin Limpo meminta agar dirinya tidak dihakimi dalam kasus yang menjeratnya. SYL juga meminta agar azas praduga tak bersalah dikedepankan. SYL menegaskan dirinya akan membuktikan hak-hak yang dimilikinya dalam penanganan kasusnya. Ya, saya akan mengikuti semua proses hukum yang ada. Dan tentu saja akan mengedepankan juga hak-hak saya secara aturan yang ada. Dan tentu saja saya berharap biarkan saya berproses secara baik dalam peradilan. Penanganan KPK sangat profesional dan cukup baik menurut saya, walaupun 2 malam ini saya betul-betul mendapatkan sebuah proses yang cukup panjang dan melelahkan. Oleh karena itu saya siap untuk lakukan. Saya berharap jangan saya dihakimi lagi dulu. Biarkan semua prosesnya, asas praduga tak bersalah harus dilakukan, termasuk ke Kementan. Biarkan saya juga memiliki hak untuk membuktikan apa yang ada dan saya miliki. Seperti itu teman-teman, mohon aku diberi kesempatan untuk itu. Pak, soal juga. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kawasan Barito, Jakarta Selatan. KPK menyatakan uang hasil dugaan korupsi SYL di Kementerian Pertanian digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil. Komisi Pemberantasan Korupsi menjemput paksa tersangka dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Syahrul tiba di gedung KPK pada Kamis malam sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Ia ditangkap di kawasan Barito, Jakarta Selatan. Juru bicara KPK Ali Fikri menegaskan penangkapan SYL karena ada kekhawatiran melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti, begitu ya. Yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan
dan membawanya di Gedung Merah Putih KPK. Terkait dengan apakah akan dilakukan penahanan, tentu kita lihat dulu nanti kan dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK ya. Hari ini tim akan melakukan pemeriksaan, setelahnya tentu nanti akan berpendapat begitu ya, apakah akan dilakukan penahanan atau tidak, sepenuhnya kewenangan dari tim penyidik yang melakukan pemeriksaan. Sementara itu, kuasa hukum SYL, Febri Diansah, mempertanyakan dasar hukum KPK melarang ia mendampingi kliennya. Belum diperbolehkan naik menemui klien saya Pak Syahrul Yassin Limpo sampai dengan jam 12:30 dini hari ini. Tadi ada informasi yang disampaikan tidak bisa karena pernah dipanggil sebagai saksi. Jadi seolah-olah advokat tidak bisa mendampingi karena pernah dipanggil sebagai saksi. Nah, tentu saja ini jadi pertanyaan soal dasar hukumnya. Padahal kan sebenarnya fungsi advokat adalah memberikan bantuan hukum untuk memastikan hak-hak tersangka. KPK menyatakan uang hasil dugaan korupsi SYL di Kementerian Pertanian sebesar 13,9 miliar rupiah. Uang tersebut digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil. Oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH, antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini, uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah. Sebelum ditangkap, SYL sempat berangkat ke Makassar untuk menjenguk ibunya yang terbaring sakit. Tim TV One mengabarkan. Inilah kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. 14 Juni 2023, KPK mengumumkan telah membuka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Ya, setelah mengumumkan bahwa penyidikan telah dibuka pada tanggal 19 Juni lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan. Selanjutnya pada 28 September 2023, KPK juga menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian yang berada di Jalan Widya Chandra 5, Jakarta. Kemudian di tanggal 29 September, KPK meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dan selanjutnya di tanggal 2 Oktober, KPK juga menerapkan 3 pasal dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, yaitu pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan TPPU. Tanggal 4 Oktober, KPK kembali menggeledah 2 rumah pribadi Syahrul Yassin Limpo yang berada di Makassar. Kemudian di tanggal 6 Oktober 2023, KPK mencekal 9 orang ke luar negeri termasuk Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya. Pada tanggal 11 Oktober 2023, KPK menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Dan di tanggal 12 Oktober lalu, KPK menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Selanjutnya masih di tanggal 12 Oktober, pukul 19.16 waktu Indonesia Barat, Syahrul Yassin Limpo menjalani pemeriksaan KPK